Malam kembali lagi di episode 2 sisi. Kali ini hostnya beda ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Devi Amel dan saya Ramadhani Nova. dan kita hari ini ada bintang tamu spesial diimpor dari Brangsong. Silahkan masuk, Mbak. Ini dukun kita kali ini dukun saya. Kita bawa dukunnya diimpor langsung dari Brangsong ya. Pada kesempatan kali ini kita berada di Jembatan Gantung Kalimbotri, daerah Patebon, Kendal ya. Terus ini kita mau menguak cerita-cerita misteri di sebelah sini, di sisi sini, belakang, bawah, kita kuak semuanya. Langsung saja kita tanyakan kepada Narasumber kita atau dukun kita. sebutannya masih nggak. Untuk Mbak Sofi nih sebagai dukun kita malam ini, pertama-tama setelah kita jalan dari jembatan kita lewati sampai kita kesini berdiri di tanah ini, apa yang pertama kali Mbak Sofi rasakan? Sekitar jujur pas berangkat tuh di sana tuh itu tuh itu lihat suasananya itu kok merinding gitu lihatnya. Tapi untung ini masih agak sorean dikit lah, jadi tidak malam-malam banget, jadi masih agak padang ya, jadi Masih terang gitu ya. ibaratnya gitu. Nah, itu Tapi apa yang membuat Mbak Sofi yang pertama kali rasakan itu, apa karena kondisi di sini gelap, apa karena di sini masih banyak pohon jadi rimbun gini, atau gimana? iya mungkin karena itu banyak rimbun itu dan termasuk kan ikut sungup gitu kan. Nah itu Jadi malam ini Mbak Sofi udah ada lihat sesuatu atau apa gitu di daerah sini? Mungkin dari kita masuk sebelum nyebrang jembatan atau di daerah deket kita atau di mana aja Mbak Sofi udah lihat apa nih? baru ngerasain. Oh, baru ngerasain. Nah itu merinding. Kalau merindingnya kita juga merinding. Kita juga merinding kalau merinding. Kita bertiga sama-sama Tapi merinding. ngomong-ngomong toh, pas kalian ngomong tadi toh berdua toh, di situ tuh ada. Oh, ada apa? Coba dijelaskan kepada kita. Di sana ada apa? Biar Di sebelah mana, teman-teman yang nonton kita nih di sesi 2 sisi episode kali ini biar tahu nih ada apa di sini nih. Iku loh. Oh, deket Deket mana nih? lihat pohon itu. Oh iya, ini pohon ya, pokoknya pohon nih ya, pohon ya, pohon. Itu ada sing tadi ada yang kayak ngerangkak dikit gitu. Oh iya. Kira-kira itu menurut Mbak Sofi itu berbahaya atau kalau kita nggak ganggu, kita nggak ngapa-ngapain, mereka aman-aman aja nih di sisi kita nih? Saya takut. Oh, takut. Jadi kalau buat bahaya atau enggak itu tergantung kita ya, kita ganggu apa enggak gitu. Jadi menurut Mbak Sofi atau pemikiran Mbak Sofi nih, kalau kita syuting di sini nih, kita review tempatnya itu, kita mengganggu atau tidak, atau mungkin Mbak Sofi udah mulai mediasi nih biar kita itu nggak diganggu atau kita nggak ngeganggu mereka juga? Buat mediasi oke ya, tadi ada jeda sebentar, ada keresahan ya. Oke, sekarang jadi gimana Mbak? Tadi kan sempat dijelaskan sudah lihat yang merangkak itu. Nah selain itu belum ada yang lihat lagi ya, cuman suasananya udah mulai mendukung. Ya. Ya suasananya udah mulai terasa kayak agak nggak enak gitu. Nggak enaknya itu gimana Mbak? Tenang Mbak, kalau Anda takut kita takut. Santai aja ya Mbak ya, walaupun saya takut sih sebenarnya. Iya. Kita ngelus tapi kita takut guys. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya asalkan kita positif gini aja, menurut sama nih tetap nggak bakal jadi itu dan ini juga nggak bakal masuk kita aja. Kalau Mbak Sofi bisa komunikasi nggak sama mereka? Belum bisa ya? Belum. Nggak mau. Berarti sekedar lihat dan bisa ngerasain gitu ya kehadiran mereka. Ya Mbak, sekarang coba kita dilihat dari sisi-sisi yang lain juga Mbak. Kita lihat sekeliling dulu, siapa tahu Mbak Sofi ingin mengajak negosiasi atau mediasi sama seseorang yang ada di sini yang pengen kita cari tahu ceritanya biar kita juga tahu ada cerita apa di sini. Mungkin Mbak Divi kan orang Patebon sih, mungkin lebih tahu. Kalau saya Soalnya sebenarnya kalau aku kan cuman sebatas
lihat aja kan, dan nggak tahu ceritanya. Kalau buat nguak bareng saya juga nggak kuat. Oh iya, kebetulan ini posisinya ini deket sama SMP 2. Dulu saya sekolahnya di SMP 2 ya. Dan lumayan banyak cerita juga, tapi karena posisinya ini kita pakai cerita Mbak Sofi dari sisi Mbak Sofi untuk mediasi, jadi saya untuk spill-spillnya itu agak takut karena posisinya ya saya orang awam juga, takut kenapa-napa juga. Tapi kalau misal Mbak Sofi ingin jelasin lebih detail lagi, saya serahkan sama Mbak Sofi, soalnya kita sama-sama orang awam ya. Jadi saya di sini khusus nge-host aja, saya kurang berani untuk meng-spill cerita nih karena saya juga masih belum bisa ada mediasi atau negosiasi sama mereka nih. Jadi Mbak Sofi tolong dilanjut dulu, diamati kelilingnya, bisa ada cerita apa nih yang mau dibagi sama teman-teman yang nonton cerita kita pada malam kali ini ya. Buat energi itu juga kayak auranya tuh di jembatan itu tuh rasain kayak karena ada sesuatu sih, tapi aku belum lihat yang di bawah jembatan itu, cuman kayak auranya tuh kayak kelihatan tidak enak gitu aja. Terus buat dari sisi sana tuh aku udah berani. Belakang saya, Mbak? Iya, belakang Mbak Nova itu aku udah berani. Itu kan banyak pohon pisang kan, Mbak? Biasanya kalau pohon pisang itu mitosnya ya Identik dengan itu ya. identik dengan ya something. Ini kalau saya disuruh ada pilihan gitu malam-malam lewat sini tahu. Nggak berani Mbak kalau sama nggak berani juga. Ya kalau dilihat juga ini sangat horor ya. Juga ya. Udah lama soalnya. Iya. Beberapa tahun ini jembatannya. Ini kita ada jeda sebentar soalnya tadi ada sedikit gangguan, ada suara-suara yang rada mengganggu di telinga kita nih. Tapi kita tidak tahu itu suara apa, jadi coba kita tanya Mbak Sofi nih. Mbak Sofi kalau bisa dijelaskan tadi itu ada apa nih? Soalnya saya mulai merasakan hawa-hawa yang agak nggak enak gitu. Kayak badan saya mulai merinding, linu-linu gitu ya. Coba bisa dijelaskan kenapa nih? Nggak tahu tadi, saya juga dengar suaranya. Dengar enggak? Iya, karena saya dengar jadi saya bertanya karena Mbak Sofi yang lebih tahu ya di sini. Jadi saya mulai menanya Mbak Sofi nih, ada apa nih di dekat kita nih? Enggak tahu, tapi auranya dari situ tidak enak. Oh iya, auranya. Jadi belum ada something yang bisa dilihat selain aura nih. Belum, cuman aura di bawah jembatan sama baru tadi itu sih pas opening tadi itu kalian. Oh iya. Tuh. Sama-sama lagi belum. Jadi kita stop di sini apa kita pengen explore maju dikit mundur dikit atau kita ke kanan dikit ke sini atau gimana Mbak Sofi nih? Enaknya gimana? Kan aku ngikutin hostnya. Enggak, kita kan ikut. Saran saya coba ke sana. Nah, kita ikut narasumbernya nih. Kita bisa ya. Oke. Stop sampai sini atau masuk lagi atau sudah kita? Oke, stop, cukup. Ini dari tadi kita udah masuk ke sana nih. Terus kita keluar lagi karena kita ngerasain energi-energi yang mungkin kita kurang kuat ya di sebelah sana nih. Mbak Sofi ngerasain apa? Soalnya saya ini juga udah mulai rada merinding linu gimana gitu ya, bulu kudus saya ini udah mulai naik juga ini Mbak Sofi. Tadi kan sempat sama Mbak Nova itu kan sempat liatin di sana. Nah, liatin di sana tuh apa dari kejauhan tuh aku lihat kayak itu loh, kayak ada yang ngeliatin. Cuman tuh dia langsung hilang gitu. Sekilas gitu aja ya berarti. Ya. Jadi sekilas cuma ngeliatin kita di situ pergi lagi. Terus bentuknya sih kayak cewek. Cewek. Tadi Aja lang tadi dah. Yo, Jadi maaf nih, syuting kita malam ini rada terjeda-jeda karena kebetulan kita bertiga cewek semua ya. Jadi harap maklum. Ini barusan nih kita merasakan energi dan ada kemunculan sesosok itu yang mengagetkan kita sampai kita harus minggir dulu ya. Tadi pas waktu cerita itu, cerita yang ada mbak-mbaknya itu ngeliatin situ apa pergi lagi itu ternyata tuh ada di depannya, di sebelahnya Mbak Nova. Jadi untuk mungkin mbaknya yang di sini yang barusan
kelihatan sama Mbak Sofi itu pengen cerita atau gimana kita juga kurang tahu, tapi intinya kita nggak ada niat untuk mengganggu, kita cuma ingin berbagi cerita aja. Di sini tuh ada apa, ceritanya gimana, biar nambah wawasan kita dan yang nonton juga tahu, biar kalau kita ke tempat-tempat mungkin yang dirasa udah ada legendanya atau apanya, kita lebih hati-hati dan tidak sembarangan gitu ya. Lanjut gimana nih menurut Mbak Sofi? Kalau tadi sih dari yang dilihat dari kecil tadi aku kan cuman ngeliatin dari apa sekelas kepalanya aja sih, dari sudut kepala. Jadi tuh ngeliatinnya tuh kayak dari samping gitu, ngeliatinnya dari kayak samping, kayak ngeliatin gitu kita tuh mungkin aja ini ekspektasi aku. Kalau bagi mereka gitu yang ngeliatin ini mbaknya lagi ngapain gitu. tapi buat kalian kalau emang pernah di sini malam-malam gitu, setelah lihat kayak gitu nggak apa-apa. Itu mereka nggak ada niat ganggu kita, asalkan kita juga nggak ganggu ya. Jadi aman-aman aja. Yang penting kita itu di sini nggak ganggu juga. Itu bapaknya agak kurang sopan sekali ya guys. Maaf, itu ada suara mak cemplung gitu. Bentar Mbak, saya mau sedikit bertanya nih. Tadi kan pas Mbak Sofi cerita lihat sekilas langsung pergi, terus dijelasin lihatnya apa, itu kan dia langsung deket ya. Itu kok bisa gitu? Nggak tahu kan, namanya kan juga aku juga bukan kayak dia kan, jadi aku juga nggak tahu. Padahal kan gimana ya, tadi pas diliatin dianya Malah sekilas pergi. tok ngeliatin sekilas tok terus pergi kan. Nah pas kita ceritain kok dia ngerasa kita dia omongin sama kita, mungkin ya gitu ya. Mungkin ngerasa kayak gitu sih, soalnya kan ini kan juga tempatnya mereka, bukan tempat kita, dan jarang juga lihat kita. Kadang tuh apa sesuatu, mereka kan udah jadi penunggu sini, jadi mereka tuh kayak ngerasa Ini oh, rumah tuh mereka ya? mereka kayak lihat ada kita kan ngerasa kayak ini tuh kayak Ngapain? lihat tamu gitu Iya. loh. Nah gitu. Kok Oke, selamat malam teman-teman semua. Masih di channel Armapala. Di dua sisi kali ini saya berada di tepat di belakang stasiun lama yang berada di Kabupaten Kendal. Namun saya tidak bisa mengakses sampai ke lokasi stasiunnya karena di tepinya dipagar semua, putar semua kotak itu pagar rapat semua, sehingga saya tidak bisa menjangkau untuk bangunan-bangunan yang ada di dalam stasiun. Hanya bisa melihat dari jarak jauh, kondisinya sangat lebat sekali, dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang sudah sangat lebat. Pokoknya tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di sana. Hampir semua tumbuhan liar semua, tidak ada buah-buahan atau apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh rekan kita yang tahu betul akan hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Sedangkan kemarin pada season kemarin kita ditemani oleh laki-laki, pada malam hari ini kita ditemani oleh pemandu yang perempuan. Ini kita dengan Mbak Sofi ya. Baik nih Mbak Sofi, ketika berada di posisi pojok belakang sini, kira-kira yang pertama kali Anda lihat aura ataupun wujud yang tidak kasat mata bagi orang awam, yang jenengan mungkin bisa tahu posisinya di mana, terus apa itu wujudnya, kemudian karakter dari makhluk tersebut seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui begitu Mbak Sofi. kalau dari awal kita kesini tuh kan aku nggak karena kita nggak ngakses itu kita Masuk ke dalam. ini dia aku malah itu fokusnya ke situ dari tadi. Bangunan lain ya, kayak hampir seperti gedung yang besar ya. Di bangunan itu tuh dari pas kita berangkat tuh udah lihat banyak lagi, tapi
nggak banyak yang merhatiin kita, cuman lihat aja, terus kayak ada sesuatu tapi aku nggak tahu karena kita kan juga nggak masuk dan kita interaksi, mereka juga nggak bisa interaksi ke bawah sini sih kalau menurut aku. Soalnya dilihat dari itu tuh posisinya yang sebelah mana? Kalau ini kan ada space yang warna toska. Ada toska berarti yang posisi situ. Atau di sela-sela. Oh, sela-sela. Oh iya. Sebelah situ ya berarti. ya sebelah situ dia tuh ada beberapa yang ngeliatin ke kita, terus ada beberapa yang nggak ngeliatin ke kita, cuman kayak lewat gitu toh. Terus kira-kira kedatangan kita kemari itu apakah mengganggu mereka atau enggak? Kira-kira apakah terusik mereka kedatangan kita ke sini? Udah, kita masih tonton. Oh, ditonton ini. Ditonton ini kita. Di nganu gantian. Kita nonton mereka. Saling menonton. Saling menonton. Oh. Iya, aman sih, nggak apa sih. Bisa diajak komunikasi? Nggak Bisa. Kalau aku belum sampai bisa ngajak komunikasi sih. Berarti dukun level 1. Kalau di terdekat ini mungkin dari lorong mungkin aura atau energi yang dirasakan ada yang kerasan. Maksudnya kalau yang di sana kan secara fisik mungkin Iya, ada kelihatan. Nah kemudian untuk yang sebelah sini area stasiun ini kan beberapa pagarnya udah roboh. Namun kita nggak bisa masuk ke sana karena kondisi itu basah. iya. Jadi pas Atau di pohon ini mungkin. tadi itu pas berangkat kan naik motor itu lihat dari sisi depan itu lihat auranya tuh emang udah nggak enak, habis itu emang sungupnya tuh ngerasa masnya kalau biasanya kalau ini ya kalau misalnya aku orang biasa aja normal gitulah tetap ngerasain kalau ini tuh sungup. Kalau masnya sendiri ngerasain nggak kalau ini tuh sungup? Ya memang karena tadi mungkin posisinya di tepi jalan. Memang kalau di sekitar situ, area situ entah dari posisi pagar itu yang milik dari stasiun Lama Kendal ini memang agak kerasa sih. Iya. Meskipun di sebelah itu kan di jalan raya persis banyak kendaraan yang berlalu lalang di situ. Namun karena memang bangunan tersebut sudah berusia lama, mungkin pengaruh itu yang membuat energi di area situ kita kerasa mungkin agak aneh gitu. Terus ini di samping bangunan ini juga tadi tuh kelihatan juga sih, kelihatan auranya aja, tapi aku nggak ngeliatin bentuknya kayak gimana, cuman auranya agak enak. Terus pas datang ke sini itu emang yang paling menarik itu di atas sama di sebelah ini. Mungkin karena kita posisinya lebih dekat dengan ini, yang seharusnya kita fokus ke sana. Ke sana ya. Oh, dapatnya ini ya. Berarti intinya yang paling kuat dan yang paling potensi atau yang condong di sebelah kiri kita ya. Iya. Bangunan kiri kita. Memang posisinya agak seperti gudang sih. Oke, selanjutnya kita berada di Pasar Kendal, tapi yang bagian belakang. Nah ini masih di season Urban Legend Kendal. Mungkin sebagian orang berpersepsi bahwasanya pasar itu tempat-tempat ramai kalau di pagi hari sampai di siang hari. Kalau sudah gelap gulita seperti ini, suasananya akan berbeda drastis sekali. Yang ketika pagi hari sampai siang hari itu banyak para pedagang yang melakukan perniagaan jual beli,
Nah, pada malam hari ini tidak ada satupun, bahkan hampir semua sudah tutup semua, sehingga ini menjadikan kita semua tertarik untuk mengunjungi ke pasar Kendal. Masih dengan rekan saya yang dapat melakukan penerawangan mungkin, sehingga kita jadi tahu untuk edukasi kita bersama, biar kita lebih berhati-hati lagi, biar kita mampu hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Oke, dengan Mbak Sofi. Nah, ini kita sudah masuk di pintu sebelah belakang di barat pasar Kendal. Beberapa ruko-ruko di luar ini banyak juga. Nah, ini mungkin Mbak Sofi bisa merasakan mungkin atau melakukan explore sedikit-sedikit semampunya Mbak Sofi, sehingga kita jadi tahu lah kira-kira ada apa saja sih di sekitar sini. Kalau tadi kan Mas kita datang ngasih tahu yang bikin menarik itu pas yang di mobil itu, Dekat mobil, posisinya di belakang mobil atau di samping sebelah mana? Kalau di dalam mobilnya. Kira-kira wujudnya Jedul apa tuh, sudah? jedul. Oh, jedul itu, posisi jedul. Jangan diituin apa. Nah, oke, jangan disenterin. Soalnya dia lagi diem Nah, dan nggak ganggu sih. Takutnya nek center malah ganggu. Itu pas pertama kita jalan Lewat, itu yang di ini. Itu pas tadi masih kenal lagi jelasin ke itu dari sana. iya. Itu Sana, Mm-mm. posisi lurus sana berarti. iya kencang itu tuh lagi ngeliatin kita. Oh, lagi mantau kita ya. Lagi ngeliatin kita. Itu sosoknya gede Besar, putih. putih. Berarti Kelihatan. tepat di ini ya, pintu selamat datang di pasar Kendal sebelah barat. Tengah itu. Masuk ya, posisi tengah Iya, itu ya. posisi tengah itu. Kalau dilihat Berarti ada dua sosok yang mungkin paling mencolok, salah satunya ada di mobil dan masuk sebelah sana. Nah, karena kita mungkin hanya melakukan explore di halaman luar saja, mungkin nggak bisa masuk sampai ke dalam karena pasar juga sudah dikunci atau di gerbang. Kita takutkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita perlu yang dapat kita jangkau saja di luar seperti itu. Nah, itu tadi beberapa. Mungkin dari segi karakter Mbak Sofi sudah bisa memberi definisi, Mbak. Maksudnya dari karakternya itu, sosoknya seperti apa. Tadi kan secara fisik sudah disebutkan bahwasanya posturnya besar, warnanya putih. Nah, itu ada beberapa sifat-sifat yang Mbak Sofi mungkin bisa mumpuni. kayaknya tuh kalau yang tadi itu tuh emang barang di sini. Ya, murni sini. Di sini ya emang sifatnya tuh kayak ngejagain sini. Begitu. Ngejagain pasar ini ya. Terus kalau yang situ tuh emang dia letaknya di situ. Mobil. Iya, di mobil. Dan dia biasanya kalau lebih sering di dalam Oh, mobil gitu. terus. Jadi Kalau wujudnya udah kelihatan nggak sekilas? enggak kelihatan, tapi dia emang diem terus. Tuh. Selain atau kita mau jalan-jalan dulu mungkin ke sana dulu sebentar. Boleh. Dia tuh di situ banyak. Cuma Kalau yang kalau dilihat dari auranya itu, masih itu banyak. gitu ya? Oh. Cukup juga ya sih. kalau ini saya ini kan tepat yang jual bambu banyak. Iya, di sini kan. Nah, bambu kan sangat lekat sekali dengan di sebelah sini. Gimana Mbak Sofi? Ini kan yang paling utara. Kita tadi yang agak sana, agak ke selatan, ini yang paling utara.
sekitar sini mungkin ini ada beberapa bangunan-bangunan dari pasar, pohon mungkin. Nah aku dari itu sih beneran dari segi pohonnya Di sih. pohonnya Iya, itu kayak orangnya tuh kuat emang kan? gak enak gitu. Aku pas kan aku juga kalau misalnya suruh ibu kan juga kesini kan. Itu pemain yang jadi menarik kalau pagi juga itu rasanya itu beda, tetap terasa, terasa meskipun itu di situ. lingkungan yang ada Mau di rame sekitar itu apapun. nggak ngaruh ya. Kalau memang aura negatifnya pekat atau kuat, tetap bakalan terasa juga. Ya, cuman kalau sosoknya di sini Belum belum bisa sampai ke dalam, hanya mampu merasakan bahwasanya aura-aura negatif atau dari makhluk halus ini sudah pekat banget di area sini. Kalau di ini, kalau apa namanya, lorong apa istilahnya, depan ruko-ruko ini sampai sana gimana Mbak? Dari sini sampai sana malah tadi yang ruko yang sebelah sana malahan nggak sebelah sini. Kalau sebelah sini sih masih biasa ya, cuman kan ada si itu yang nunggu mobil itu sama depan gitu. Kayaknya tuh kalau yang udah mulai kalau misalnya kita punya akses masuk ke dalam mungkin akan lebih tereksplor Iya, lagi. Jadi mulai yang punya itu yang dalam sih yang depan itu dari tadi tuh itu sih sebelah mana? ke depan itu. Ke depan. Nah situ tadi deket pohon itu lagi ini ngeliatin pohon. kita ini. Oh sini, Ini, di tempat sini persis. lagi ngeliatin kita. Iya. Pada dasarnya ketika kita nggak ganggu atau tidak sampai mengusik, kita akan aman aja ya. Aman aja. Penting kita menjaga sikap, kita tahu kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata, sehingga kita juga perlu menghargai dan Mereka juga punya dunia mereka sendiri ya, soalnya. Mungkin bagi mereka kita juga pengganggu. Nah, Jadi pokoknya tempat dimanapun tetap selalu jaga sikap ya. Perilaku.